Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada 'alal mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim wa liyusbihu minadh dhakirin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa nabiyyina Muhammad. Ahsana man dzakarallaha qalban wa jasadan wa kana wa yakunu imamal muttaqin. Fasalawatullahi alaihi wa salamuh wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beriman sekaligus membuktikan keimanan kita dengan menunaikan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita, yaitu menunaikan sholat Jum'ah berjamaah. Semoga Jum'ah kali ini diberkahi oleh Allah dan dijadikan sebagai Jum'ah terbaik dari sekian Jum'ah yang telah kita jalani. Hadirin, dari hitungan khotib yang sederhana, seorang muslim yang baligh yang telah mendapati usia 20 tahun setidaknya telah menunaikan Jum'ah sebanyak 384 kali. Jika ia berusia 30 tahun setidaknya telah menunaikan Jum'ah sebanyak 860 kali dalam rentang usianya. Jika ia berusia 40 tahun, maka setidaknya dia telah menunaikan Jum'ah sebanyak 1334 kali selama hidupnya. Demikian seterusnya sampai batas-batas usia kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jumlah sebanyak ini, seringkali sebagian dari kita mendapati persoalan-persoalan yang masih membuat kita mencari-cari jawabannya, atau barangkali sudah kita temukan jawabannya namun kita masih meragukan keabsahannya. Maka dari itu, dengan keterbatasan ilmu Al-Faqir mencoba merangkumnya ke dalam beberapa poin. Poin pertama, ketika seorang masuk masjid dalam keadaan khotib belum naik ke atas mimbar, maka disunahkan baginya solat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'ataini qabla ay yajlis. Rawahul Muslim. Jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid, maka hendaklah ia mengerjakan solat 2 rakaat sebelum ia duduk. Kemudian boleh baginya melaksanakan solat sunnah mutlak sebanyaknya dan semampunya sampai batas khotib naik ke atas mimbar. Dari poin ini maka muncul beberapa persoalan. Persoalan pertama, menjawab azan Jum'ah atau langsung tahiyatul masjid. Maka orang yang baru masuk masjid pada saat dikumandangkan azan Jum'ah hendaknya menjawab azan dahulu kemudian solat tahiyatul masjid, supaya ia mendapat 2 keutamaan sebagaimana dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin fi Talkhisi Fatawa Ba'dil A'immati minal Ulama'il Mutaakhirin karya As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur Ba'lawi. Wa qala Abu Syukail la'alla al-awla al-wuqufu wa ijabatul muadzinu thumma yusalli at-tahiyyata wa yatajawwaz liyahsul al-jam'u bainal maqsudain. Abu Syukail mengatakan yang lebih utama adalah dia berdiri sambil menjawab azan, kemudian dia baru melaksanakan solat tahiyatul masjid dengan meringankan solatnya supaya dia bisa menggabungkan antara 2 kebaikan, yaitu kebaikan atau keutamaan menjawab azan dan keutamaan solat tahiyatul masjid. Persoalan kedua, tidak ada solat sunnah setelah khotib naik mimbar kecuali solat tahiyatul masjid. Maka haram hukumnya
melakukan solat sunnah apapun setelah khatib naik mimbar kecuali solat tahiyatul masjid. Kan tapi hendaknya ia solat secara ringan, sebagaimana dalam hadis Sulaik al-Ghatafani, Ja'a Sulaikun al-Ghatafani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtub. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Asallaita rak'ataini qabla an taji'?" Qala la. Qala fasalli rak'ataini wa tajawwaz fihima. Sulaik al-Ghatafani datang ke masjid sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Lalu Nabi bertanya, "Apakah kamu sudah solat sebelum datang ke sini?" Sulaik menjawab, "Belum." Nabi bersabda, "Solatlah 2 rakaat dan ringankan saja." Maksud dari meringankan solat tahiyatul masjid ketika khatib sudah naik ke atas mimbar adalah mempersingkat pada rukun-rukunnya saja. Poin kedua, di antara hal yang dimakruhkan ketika masuk waktu khutbah Jum'ah adalah mengucapkan hal-hal yang tidak penting. Maka dari sini muncullah beberapa persoalan. Persoalan pertama, mengucapkan salam dan menjawabnya ketika khutbah berlangsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menebar salam, sebagaimana sabdanya, "Afshus salama bainakum." Rawahul Bukhari. Namun ketika khutbah berlangsung, hukumnya makruh mengucapkan salam bagi hadirin yang hendak masuk masjid. Akan tetapi jika ada yang mengucapkan salam, maka wajib hukumnya menjawabnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Bushrul Karim karya Syekh Sa'id Ba'isan Al-Hadrami, "Bal qad yajib karaddis salami ala muslimin wa yaqtasiru ala aqalli ma yakfi wa kuriha salamud dakhili ala al-hadirina fil khutbah." Terkadang berbicara justru bisa wajib, seperti menjawab salam kepada orang yang mengucapkan salam, dan hendaknya mempersingkat pada kadarnya saja. Akan tetapi makruh bagi yang datang mengucapkan salam kepada jamaah yang lain. Persoalan kedua, bersolawat saat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Ar-Ramli berkata dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, "Wa muqtada kalamir rawdati annahu yubahu min ghairi karahatin li mustami'il khatibi ay yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yurfa' biha sautuhu idza sami'a dzikrahu sallallahu alaihi wasallam." Menurut pendapat dalam Ar-Rawdah bahwa dibolehkan bagi yang mendengar khutbah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengeraskan suaranya. Al-Imam Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya hal serupa, lalu beliau menjawab, "Amma hukmus salati alaihi inda sima'i dzikrihi bi raf'i sauti min ghairi mubalaghatin fahuwa jaizun bila karahatin bal huwa sunnah." Bersolawat kepada Nabi ketika mendengar namanya disebut dengan mengangkat kedua tangan tanpa berlebihan, hukumnya adalah boleh, tidak makruh, bahkan sunnah. Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Rawahu Tirmizi. Orang yang sangat pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di sampingnya, ia tidak membaca salawat kepadaku. Persoalan ketiga, menjawab orang yang bersin. Mendoakan orang yang bersin dengan ucapan yarhamukallah di dalam fikih disebut dengan at-tashmid, dan disunnahkan tashmid kepada orang yang bersin dengan syarat orang yang bersin ini mengucapkan hamdalah. Al-Allamah Al-Khatib Asy-Syirbini berkata dalam Mughnil Muhtaj, "Wa yusannu tashmitul 'atis idza hamidallah ta'ala wa innama lam yukrah kasairis salam wa innama lam yukrah kasairil kalam li'anna sababahu qahriyun." Disunnahkan tashmid pada orang yang bersin ketika berlangsungnya khutbah jika dia memuji Allah, karena hal tersebut tidaklah makruh, berbeda dengan ucapan-ucapan yang lain, sebab bersin itu di luar kehendak seseorang. Poin ketiga, di samping menjaga lisan, dianjurkan juga bagi jamaah Jum'ah memperhatikan gerak-geriknya. Maka dari sini timbul beberapa persoalan. Persoalan pertama, kemana hadirin memandang saat khutbah Jum'ah?
sebagaimana dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti karya Al-Allamah Al-Faqih Al-Mudaqqiq Jamaluddin Al-Ahdal, sarraha Syaikhu Izzuddin bin Abdissalam fi qawaidihi binadbin nazari ila al-khatib halal khutbah. Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam menegaskan dalam kitabnya yang berjudul Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam bahwa dianjurkan memandang khatib ketika khutbah. Persoalan kedua, hukum duduk ihtiba. Asy-Syaikh Al-Alim Al-Faqih Al-Muhaqqiq Sa'id Ba'ishan mengatakan dalam bukunya Bushrul Karim bi Syarhi Masailit Ta'lim, wa yukrahul ihtiba'u fiha ay fil khutbati li hadiriha lima sahha minan nahyi anhu wa li'annahu yajlibun nauma. Makruh hukumnya duduk ihtiba, yaitu duduk dengan memeluk lutut saat berlangsungnya khutbah, karena ada hadis dari Nabi yang melarang hal tersebut yang berbunyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hubwati yaumal jum'ati wal imamu yakhtub. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang habwah, duduk sambil memeluk lutut saat imam sedang berkhutbah di hari Jumat. Juga karena hal tersebut seringkali mendatangkan kantuk. Kemudian beliau melanjutkan, qala Ibnu Ziyad walau ulima min adatihi innal ihtiba yazidu fi nasyatihi fala ba'sa bih. Namun Imam Ibnu Ziyad berkata, sekiranya seorang tahu kebiasaannya, jika duduk ihtiba bisa menambah semangatnya mendengarkan khutbah, maka tidak mengapa. Persoalan ketiga, minum ketika masuk waktu khutbah. Al-Imam Nawawi berkata dalam Al-Majmu', yukrahu lahum syurbul ma'i lit-talazzuz wala ba'sa yashrabahu lil-'atshi lil qaumi wal khatib. Dan di antara hal yang dimakruhkan adalah khatib minum ketika sedang khutbah. Begitu pula jamaah, kecuali karena benar-benar haus. Poin keempat, khutbah Jumat terdiri dari 2 khutbah dan hendaknya seorang berdoa di antara 2 khutbah tersebut. Al-Allamah Ali bin Umar Baqashir menukilkan fatwa Al-Allamah As-Samhudi rahimahumullah, idza jalasa bainal khutbataini qara'a suratal ikhlasi wal hadiruna yad'una sirran. Apabila imam sedang duduk di antara 2 khutbah, dia dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas, sedangkan jamaah berdoa secara sir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduka Allahumma bimahamadikal uzma wa nusni alaika bisifatikal ula wa asma'ikal husna wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Poin terakhir, hari Jumat dikenal dengan waktu yang mustajab. Waktu mustajab bagi khatib maupun jamaah Jumat itu dimulai sejak duduknya khatib di antara 2 khutbah sampai dengan berakhirnya salat. Syekh Sa'id Ba'ishan menegaskan hal tersebut. Beliau berkata, waktu mustajab itu untuk setiap orang di masing-masing masjid, yaitu bermula antara duduknya khatib di antara 2 khutbah sampai salam salat Jumat. Oleh karena itu, salah satu rukun khutbah Jumat adalah berdoa untuk umat muslim di khutbah yang kedua, dan di antara sunnahnya adalah mengamini doa khatib. Maka disunahkan bagi yang mendengar khutbah untuk mengamini doa khatib. Al-Imam Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haytami berkata dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra,
wa amma at-ta'minu ala dhalika jahran fal aula tarkuh li'annahu yamna'ul istima'i wa yushawwisu 'ala al-hadirina min ghairi daruratin wala hajata ilaih. Mengamini doa khatib secara jahar atau dengan mengeraskan suara lebih utama ditinggalkan karena bisa menghalangi perhatian dan mengganggu hadirin, bukan karena darurat atau kebutuhan mendesak. Dari sini dapat kita pahami, jika mengamini tanpa harus mengeraskan suara maka tidak mengapa. Sunnah kedua pada saat berdoa adalah mengangkat kedua tangan, dan disunnahkan bagi para hadirin untuk mengangkat kedua tangan ketika khatib sedang berdoa. Al-Imam Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haytami ditanya terkait mengangkat kedua tangan setelah selesainya dua khutbah pada hari Jumat, apakah disunnahkan atau bid'ah? Beliau menjawab, raf'ul yadaini sunnatun fi kulli du'ain kharijas salati wa nahwiha. Mengangkat kedua tangan adalah sunnah di setiap doa di luar salat, termasuk saat khutbah Jumat.